Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konslor. Teman-teman, di video kali ini kita melanjutkan modul layanan bimbingan dan konseling untuk jenjang SMA. Nah, sekarang kita sudah berada di modul 20 ya. Masya Allah ya, sudah sangat banyak kita menyusun modul dan sebentar lagi akan selesai ya. Kita sampai dengan modul 30 untuk jenjang SMA. Kemudian kita lanjutkan dengan jenjang SMP, kemudian SMK teman-teman. Oke teman-teman, materi di modul 20 ini yaitu profesi pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup ya, taraf hidup. Kelas 11 semester genap tahun ajaran 2023-2024. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya untuk kelas maupun semester silahkan teman-teman sesuaikan dari hasil need assessment teman-teman ke siswa ya. Apakah materi ini untuk kelas 10, 11 maupun 12. Dan perlu saya ingatkan bahwasanya setiap materi-materi bimbingan dan konseling tidak harus selesai dalam satu pertemuan ataupun cukup satu pertemuan saja, tidak, bisa diulang-ulang. Misalnya sudah teman-teman laksanakan di semester 1 ya materi ini, kemudian di semester 2 ingin teman ulang lagi, itu tidak jadi masalah. Kemudian topik atau tema yaitu profesi pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup. Aspek perkembangannya yaitu kematangan hubungan dengan teman sebaya. Capaian layanan yaitu mengembangkan kemampuan kerjasama yang harmonis dengan teman sebaya antar budaya tanpa stereotip dan prasangka. Kemudian fase perkembangan adalah fase F. Kemudian kelas yaitu kelas 11 semester genap 2023-2024. Bidang perkembangannya bidang karir. Profesi pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup. Ya, saya membahas sedikit mengenai materinya. Profesi atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Di sini pernahkah Anda mengamati aktivitas sehari-hari orang-orang dewasa? Mungkin Anda bisa mengamati bapak, ibu, paman, ataupun orang-orang dewasa yang ada di sekitar Anda. Apabila Anda amati dalam kehidupan sehari-hari seorang dewasa dalam suatu keluarga, paling tidak kepala keluarganya ya, Anda akan menemukan bahwa ia menekuni suatu kegiatan yang bisa mendatangkan rezeki untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Anda akan mengamati ada orang yang bekerja pada orang lain. Dengan pekerjaan yang ditekuninya, ia mendapatkan gaji atau upah. Mereka disebut sebagai pekerja atau pegawai. Rezeki yang mereka peroleh berupa gaji, tunjangan, serta jaminan-jaminan tertentu seperti jaminan pensiun, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Oke. Nah, ini kita membahas mengenai profesi atau pekerjaan teman-teman, di mana bidang perkembangannya adalah karir, untuk memberikan materi kepada siswa mengenai apa sih profesi yang bisa dia ambil ya. Kemudian rutinitas ayah ibunya setiap hari itu, apakah itu bisa dikatakan profesi seperti itu. Kemudian ini ada salah satu ahli ya, Robert T. Kiyosaki, menggambarkan 4 kelompok manusia dalam suatu kuadran yang disebut sebagai cash flow kuadran sebagai berikut. Nah, ini ada gambarnya ya. Ada ESBI ya. ESBI. Singkatan dari employee, pekerja atau karyawan. S singkatan dari self-employed, pekerja mandiri. B singkatan dari business owner atau pengusaha. I singkatan dari investor atau penanam modal. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Pada sisi kiri dari kuadran itu ada 2 kelompok orang, yaitu kelompok E, pegawai atau karyawan,
dan kelompok S kaum pekerja mandiri. Sementara pada kuadran sebelah kanan juga ada dua kelompok orang, yaitu kelompok pemilik usaha dan I. Nah, artinya Robert Kiyosaki ini menggambarkan 4 kelompok manusia dalam hal pekerjaan, ISBI ya. Ada pekerja atau karyawan, pekerja mandiri, pengusaha ataupun penanam modal. Nah, kemudian di sini banyak contoh-contoh ya, seperti tukang tambal ban, ya, bakso keliling, loper koran, pembuat batu bata, tukang becak, kuli bangunan, mendirikan warung di rumah. Nah, artinya banyak sekali profesi-profesi yang bisa kita lihat di sekitar kita. Itu materi yang kita sampaikan kepada siswa-siswi kita ya. Oke, di modul ini saya menyertakan satu sumber saja, teman-teman ya, satu sumber saja. Kemudian ada LKPD, lembar kerja peserta didik ya, terdiri dari identitas siswa. Di situ memuat nama, kelas, hari tanggal, judul materi, tujuan serta pemberi materi. Kemudian ada bahan, alat dan metode. Kemudian ada kegiatan latihan, seberapa paham peserta didik terhadap materi layanan yang diberikan oleh guru BK. Ini kegiatan pertemuannya, ada 3 butir pertanyaan yang bisa kita ajukan di setiap layanan bimbingan klasikal dalam kelas ya. Seberapa jauh mereka paham akan materi yang sudah disampaikan oleh guru BK. Angket evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal dalam kelas ada 6 butir dan penyekoran 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada RPL inspiratifnya. Jadi teman-teman bisa mengadopsi ini sebagai tambahan referensi dalam penyusunan modul. Namun yang perlu saya ingatkan pada teman-teman bahwasanya untuk penyampaian materi ini tidak mesti kelas 11 ya di semester genap seperti itu, tapi bisa kita gunakan untuk kelas lainnya, kelas 10 maupun kelas 12, mengingat hasil need assessment yang teman-teman olah apakah materi ini bisa dibagikan di semester ini maupun di kelas ini, seperti itu. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Silakan di-download dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Guru BK Konselor agar manfaatnya semakin meluas dan bermanfaat bagi banyak guru-guru di Indonesia. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.